Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, soal menang, kalah itu nanti. Tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya. Tapi tidak ada perlakuan istimewa. Tidak itu yang ada perlakuan istimewa. Nah, Sambo... Senang banget hari ini saya kedatangan orang besar lah istilahnya. Ini pribadi gue nyampein dulu disclaimer untuk semua penonton. Dalam hal ini aku tidak ada kepentingan untuk di-endorse oleh salah satu pihak ya. Jadi kita benar-benar memang terbuka mengundang siapapun itu, dari wakil presiden, dari calon presiden. Kalau pengen mampir ke podcast Curhat Bang, kita pasti senang banget. Dan terima kasih Pak Mahfud hari ini waktunya. Terima kasih juga. Saya dengar waktunya kan padat banget nih Pak. Iya, padat banget. Banyak banget nih sebenarnya pertanyaan yang orang pengen tanya ke Bapak. Dan silakan. Pertanyaan pertama tuh dari netizen dulu nih Pak. Wow. Pertanyaannya itu kan Bapak namanya kan Mahfud MD. MD. MD-nya itu apa Pak? Wah. Itu pertanyaan netizen ya. Tuh banyak macam-macam tuh tafsirnya ya. Ada yang bilang MD itu Madura gitu. Karena saya ada Madura. Tapi ada yang bilang MD itu karena ada dua gerakan Islam kan, NU, Muhammadiyah, Mahfud, Muhammadiyah gitu. Saya sendiri MD itu singkatan dari inisial dari nama ayah saya. Jadi begini ceritanya Mas Denny. Waktu saya sekolah di SMP itu, nah di situ yang namanya Mahfud itu 3 orang. Dulu zaman saya sekolah itu kan setiap masuk kelas di absen satu-satu kan. A, B, C. Mahfud yang ngacung 3 gitu. 3 orang. Seminggu enggak apa-apa Mahfud. Terus akhirnya sesudah itu guru itu bilang kok enggak bagus ya pakai Mahfud kok semua 3 ngacung, gini aja. Kamu Mahfud A, teman saya tuh Mahfud A. Oke. Mahfud B saya, Mahfud C. Jadi Mahfud B saya ngacung gitu. Lucu banget. Nah, sehingga kemudian guru juga bilang enggak bagus ya kalau pakai A, B, C kayak becak katanya. Oke. Nama orang tuanya aja dong. Gitu. Yang satu tuh namanya Mahfud Musyafa. Lalu saya Mahfud Mahmudin. Mahmudin. Ya, itu nama orang tua saya Mahmudin. Mahfud Mahmudin. Lalu yang ketiga itu namanya Mahfud Hasan Basri. Nah, itu sebenarnya hanya untuk panggilan absen aja sebenarnya ya, untuk presensi hadir kalau datang. Jam pertama tuh kan biasanya di itu. Nah, seminggu kemudian Mahfud Mahmudin gitu kan. Saya yang protes guru. Pak Guru kok kurang keren ya nama Mahmudin ya. Nama Bapak aja kan? Iya namanya waktu itu kan. Iya. Coba disingkat gitu. Apa namanya? Mahfud MD gitu. Mahfud MD. Lalu sejak itu diganti Mahfud MD. Ndilalah kata orang Jawa. Ndilalah tuh kok iyo gitu ya. Tapi bawa keberuntungan kayaknya Pak. Iya, sesudah saya keluar dari sekolah itu tidak pernah dicoret nih nama. Sampai seluruh ijazah saya dari SMP sampai ya SK kepres jabatan apa itu tetap aja MD sampai sekarang. Oh gitu. Ya udah paham ya, nggak usah nanya-nanya lagi. Ini ada pertanyaan sebenarnya yang penting. Pertanyaan pentingnya itu kan sekarang posisi status Bapak tuh ada di mana? Karena kan banyak yang udah tahu kan, Bapak kan maju sebagai cawapres. Menko Polhukamnya gimana gitu? Ini orang pengen tahu. Iya, iya. Jalan gitu. Kan begini, menurut aturan dulu. Menurut aturan seorang calon wakil presiden, bahkan juga anggota DPR apa yang dari politik itu kan kalau calon tidak harus mundur, tapi cuti. Oke. Nah, cutinya untuk saya itu setiap hari Jumat, sehingga saya boleh keliling kampanye kemana-mana itu Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa ditambah 1 hari lah kalau kurang dari itu. Ya. Jadi saya setiap hari masih ngantor, masih selalu memimpin rapat dan hadir rapat kabinet gitu. Nah ini kan pertanyaannya adalah kalau Bapak lepas jabatan, jadi Bapak kan punya waktu
dan juga kesempatan lebih besar untuk melakukan strategi dalam kampanye ini kan. Sebenarnya kan begitu kan, lebih memudahkan Bapak gitu dari segi waktu. Kan capek loh Pak, pasti. Nah, kenapa Bapak nggak lepas gitu loh? Capek malah enggak ya. Karena kalau cuti mungkin malah perginya lebih banyak. Itu lebih capek. Gitu. Oke. Kalau capek, tapi kan bukan urusan itu. Oke. Ada beberapa hal dari sudut taktis saja dulu ya. Di luar soal strategi. Itu kan calon yang satunya Pak Prabowo itu kan juga menteri. Tidak mundur. Saya jaga nih agar sana tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini ada saya di sini. Gitu kan. Kan saya bisa ngawasi dia. Saya sudah bilang kalau Pak Prabowo mundur ya saya mundur juga deh gitu. Kalau enggak ya sudah saya jaga nih. Oh gitu. Jaga-jagaan. Iya satu. Satu. Lalu yang kedua memang banyak kerjaan-kerjaan yang demi negara saya kawal. Masih harus diselesaikan ya Pak? Masih harus diselesaikan. Dan itu penting gitu ya. Kalau ditinggal sekarang itu kurang tepat. Tapi saya juga tahu masalah etika pemerintahan, kemudian kedudukan etika di dalam hukum. Itu semua tentu saya pertimbangkan. Semua yang sekarang sedang terjadi dan sedang menjadi pertanyaan banyak orang. Kekhawatirannya apa Pak kalau misalnya Bapak tinggal? Ada beberapa pekerjaan yang harus saya kawal. Harus. Nggak bisa dibocorkan itu? Nggak. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya kawal yang ini banyak yang khawatir kalau teman-teman, maksud saya bukan publik. Banyak khawatir teman-teman nih kalau Pak Mahfud tinggal nih bisa bahaya lah. Bisa hilang nih kasus nih, bisa lepas dari penanganan nih karena ini banyak yang sedang membidik ini gitu untuk menggagalkan, untuk mengambil alih, untuk macam-macam gitu. Ada beberapa yang sedang saya tangani. Tetapi di atas semua itu keseluruhan tugas-tugas kementerian, saya sebagai Menko Polhukam itu tidak terabaikan. Bahkan karena saya menjadi cawapres, kalau dulu bisa saja sebuah surat masuk baru selesai di meja saya tuh bisa 2 minggu. Nah sekarang tuh paling lama kalau udah masuk ke kantor 3 hari sudah saya selesaikan karena saya bisa kerja malam di rumah juga. Nah aku lihat ini kan sekarang protokol dari kondisi Bapak ini kan sekarang beda nih. Dari pengawalan segala macam, ada perubahan di situ. Bahkan Bapak udah nggak tinggal di rumah dinas katanya ya? Iya masih di rumah dinas. Masih di rumah dinas. Cuma kan ada rumah pemenangan. Nah, rumah pemenangan itu di situ tempat saya bertemu dengan Mas Ganjar, dengan tim pemenangan dan macam-macam. Resminya masih di rumah dinas karena saya masih menteri, tetapi saya juga terkadang tidur di rumah. Kenapa memilih sana, Pak? Di rumah pemenangan itu lebih lebih terjamin kerahasiaannya dan lebih fokus. Dan itu kan urusan politik ya. Kalau urusan politik sebaiknya tidak bicara di rumah dinas kan gitu. Sehingga saya kalau nerima tamu urusan-urusan politik dan sebagainya, saya mengambil jam di luar kantor. Yang kedua tidak di rumah dinas, di rumah dinas menteri. Jadi yang ngawal saya nih banyak, negara kita baik. Saya disediain 7 banyak ya, kaget tuh. Saya sendiri kaget waktu dengar pertama. 37 orang pengawal setiap hari. Jadi 74 merekat di saya. Iya. Sebenarnya jujurnya Bapak nyaman nggak? Ya biasa aja. Biasa saja, saya tidak merasa terganggu dan tidak merasa lebih nyaman. Tetapi saya ikut protokoler. Iya. Karena kalau ada apa-apa nanti yang disalahkan saya. Ini terjadi sesuatu Anda kan sudah saya kasih pengawal. Karena Anda melanggar terjadi itu. Oleh sebab itu, ayo mereka udah punya protokoler, punya prosedur sendiri. Saya punya, ya udah. Berarti Bapak udah pikir ya antisipasi politik yang mungkin Bapak bisa terima dengan ngikutin aturan dengan sangat ketat ya Pak ya? Iya. Itu menjaga. Menjaga. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang menjaga, ini kan kebetulan negara kita sedang kedatangan pengungsi, Pak, katanya.
Rohingya. Iya, itu masih jadi polemik. Kemarin aku lihat di community itu masih banyak yang mempertanyakan tentang hal itu. Status hukumnya kayak gimana, terus maunya dari pemerintah kayak gimana, dan itu masih masuk dalam wewenang Bapak kan ya? Dan saya masih yang nangani sampai sekarang. Iya kan kita lihat framing-framingnya tuh Pak kan di TV, kesannya Rohingya itu begini, begitu, lebih ke negatif gitu loh Pak. Kalau dari fakta data yang Bapak punya sama status hukumnya gimana sih Pak? Sekarang ya, kalau Mas Denny melihat beberapa tahun lalu ketika kasus Rohingya muncul, itu hampir seluruh rakyat Indonesia itu menyerukan agar orang Rohingya itu ditampung. Oke. Dulu isunya karena agama, itu kan dari orang Islam juga, masa tidak bisa diterima. Pada waktu itu ya, kira-kira 7 tahun lalu kan, ketika masuk. Nah, semula lancar aja. Tetapi begini aturan hukumnya itu. Pada tahun 1951 itu ada sebuah konvensi PBB, International Convention tentang pengungsi, yang menyatakan di situ bahwa tidak boleh suatu negara itu menolak kalau ada pengungsi atau orang minta suaka atau mengungsi ke suatu negara harus diterima. Nah, Indonesia sebenarnya tidak terikat dengan konvensi itu, tidak terikat karena Indonesia tidak menjadi bagian, tidak menjadi parti di situ. Tidak terikat Indonesia kalau mau gitu. Nah, lalu dibentuk UNHCR, ya itu United Nations High Commission for Refugees, ya. Itu komisi untuk menangani pengungsi itu PBB yang punya. Nah, di situ sebenarnya Indonesia tuh kalau mau ngusir gitu aja boleh sebelum masuk ke zona ekonomi eksklusif. Ya karena kan tidak tanda tangan juga. Iya, tidak tanda tangan kecuali kalau sudah terlanjur masuk tampung sementara lalu kembalikan. Iya. Gitu. Tapi kalau mau ngusir gampang kok sebelum masuk. Tapi ini terlantung situ lama. Lalu kita punya diplomasi kita tuh diplomasi kemanusiaan. Nah, lalu ditampung kan selama ini di beberapa tempat. Iya. Di Aceh, di Riau, di Sumatera Utara kan, di situ ditampung. Ini kok makin lama makin banyak. Rakyat kita sendiri protes, tapi tuntutan kemanusiaan terus berjalan gitu ya. Bahwa ini masalah kemanusiaan. Tetapi melalui Mas Denny saya ingin sampaikan ke masyarakat bahwa biaya untuk mereka makan itu ditanggung oleh PBB. Bukan kita yang menyediakan. Kita di APBN tidak ada, di APBD juga tidak ada. Itu PBB, tinggal klaim aja. Oh jadi banyak yang menyangka itu ditanggung oleh pemerintah gitu? Enggak. Pemerintah tidak nganggung itu. Kita melindungi aja. Dan itu ada yang sampai bertahun-tahun, sampai sekolah, sampai punya istri, sampai apa. Itu yang nanggung UNHCR tadi. Menurut persetujuan tadi ya? Iya. Walaupun Indonesia sebenarnya tidak tanda tangan di situ. Tidak tanda tangan. Mereka itu tujuannya mau ke Australia, mau ke Malaysia dan negara-negara lain. Indonesia itu hanya tempat transit. Nah di situ menopang juga masalah perdagangan orang. Karena seringkali mereka masuk di tampung itu 2 hari kemudian sudah pada menghilang. Kemana? Ada yang bawa lewat laut, lewat sampan, lewat apa tuh dijual lagi ke negara-negara tujuan. Iya, jadi kasihan juga mereka nih. Maka demi kemanusiaan kita catat dulu. Tapi kok makin lama makin banyak. Iya. Makin lama melalui Indonesia jadi tujuan karena dianggap ini penolong, tapi ternyata ada perdagangan orangnya. Oh jadi awalnya bukan tujuan, cuma tempat transit. Iya, tempat transit. Karena kita di sini istilahnya menerima, lama-lama jadi tujuan. Lama-lama jadi tujuan. Tujuannya tuh yang banyak ke Australia. Nah, Australia sekarang nolak, meskipun dia ikut tanda tangan tahun 51 di PBB. Nolak, pokoknya kamu minta apa jangan sampai masuk ke Australia. Saya kasih deh, tapi jangan masuk ya. Iya. Lalu dia nyumbang lewat UNHCR itu, gitu kan. Pokoknya perlu apa, jangan sampai masuk. Misalnya Australia. Cuma untuk status hukumnya yang terbaiknya, maksudnya apakah membiarkan Rohingya tinggal atau kita harus menyuruh mereka pergi? Enggak, kalau kita lebih cenderung untuk tidak menerima, karena juga kan meskipun tidak menjadi beban ekonomi, menjadi beban sosial juga, karena di antara mereka yang bertahun-tahun ini ya tidak punya status kewarganegaraan, ya menyulitkan mereka juga. Terkadang juga mengganggu masyarakat sekitar, mencuri,
ya kan, memperkosa, banyak tuh. Walaupun tidak semua ya Pak ya? Iya, walaupun tidak semua. Iya. Makanya menjadi beban itu. Cuma setiap kita rapat itu udahlah kita tegasi. Lalu bagaimana ya orang tidak punya tujuan lalu mau dibiarkan dilempar ke laut gitu aja, kan tidak sampai hati kan? Saya juga itu. Benar Pak. Tidak sampai hati. Nah yang terakhir ini sampai Pak Yusuf Kalla usul udahlah kalau pemerintah atau masyarakat lokal itu nolak, juga saya yang nanggung. Oh, Gedung Palang Merah Indonesia sudah tempati, kami yang jaga, kami yang seluruhnya. Saya katakan bukan soal nanggung-menanggung, karena kita pun tidak perlu menanggung biaya, itu tinggal klaim aja ke UNHCR. Iya. Sementara aparat kita yang jaga digaji menurut yang rutin aja, yang dari kita sendiri ya memang punya gaji, tidak ada gaji khusus, tidak ada ini khusus. Jadi keputusan terbaiknya mau diapakan Pak jadinya posisinya kayak gini? Sementara ini kita pakai menekankan pada diplomasi kemanusiaan. Diusahakan untuk dikirim ke negara-negara partis yang tanda tangan itu. Tapi banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau memang, karena semakin banyak semakin banyak. Tapi coba Anda bayangkan orang nggak punya status kewarganegaraan, kan kasihan ya. Kasihan Pak. Nanti sakit, nggak ada yang menjamin. Terutama yang orang-orang begitu tuh kalau yang sering saya lihat, misalnya kalau saya ke Timur Tengah ya, banyak pekerja-pekerja di restoran ditanya dari mana, dari Rohingya, nggak punya KTP, nggak punya paspor, lali-lali aja mereka. Iya. Ya. Nah ini PBB menurut saya harus lebih cepat memutuskan tentang bagaimana nasib para pengungsi ini. Kasihan mereka. Jadi kita kalau juga nggak bisa dong sepihak ngusir gitu kan, nggak sampai hati ya. Iya, bingung ya Pak ya. Tapi kalau kita warga negara, pewarganegaraan tuh ada caranya sendiri. Nggak bisa kita langsung suruh mereka jadi warga kayak buah negara. si malakama gitu ya Pak ya. Maksudnya kita terima salah, kita lepas juga salah gitu ya. Tapi setiap ada orang masuk gitu, ada laporan lagi. Tengah malam datang Pak, makin ini ada banyak kapal ya, Pak? mendekat. Makin gitu. banyak ya? Iya, makin banyak. Makin banyak. Pusing ya Pak ya. Nah, itu udah menjawab ya netizen. Ini yang Bapak perlu menjawab, katanya Bapak udah tahu belum isu di luar? Udah tahu sih ya. Apa itu? Itu katanya Bapak huruf S ini katanya tidak dipenjara, di lapas katanya. Seorang ya Alvin Lim yang bilang tuh. Waduh, saya nggak nyebut lagi. Ini Alvin Lim. Saya beritahu ya, Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukum lah sekian tahun. Kan gitu kan. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan Jaksa Agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya baru keluar ini. Nah, yang terakhir itu sebelum soal Sambo. Itu bilang itu Menko Polhukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kan gini. Indosuria itu korupsi 106 triliun uangnya koperasi. Ketika dibawa ke pengadilan dibebaskan, bebas murni. Dengar kan? Bebas murni 106 triliun bebas murni. Iya. Wah, saya ngamuk. Orang korupsi begini kok bebas murni. Pokoknya ini akan dituntut lagi. Dari berbagai daerah kasusnya kita tuntut satu-satu ke pengadilan. Atau kita segera kasasi agar dihukum. Kita kasasi. Tapi kita udah menyiapkan nih tuntutan-tuntutan baru, pidana baru. Kasasi dikabulkan oleh pengadilan, dihukum 18 tahun penjara. Hukum. Dengan perampasan harta-harta dan macam-macam. Ada yang hartanya ada yang sudah memang lama dirampas, kemudian dijatuhi denda. Jadi dari bebas murni kena 18 tahun. Saya yang ngejar itu. Tapi Lim keluar bohong tuh katanya. Lah, itu karena kami. Dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi. Bagaimana dia yang ngaku ngurus ini kan karena kami yang berjuang sampai dia ada di penjara. Yang kedua, kan tidak ada ceritanya kok seorang pengacara
menghukum orang. Pengacara itu tugasnya membebaskan. Yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak itu kan jaksa. Nah, jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lim dari mana. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud tuh tidak menyelesaikan LP 0086. Nah, saya bilang LP apa? Laporan tentang dia kali ya. Tetapi di Indonesia ada puluhan ribu LP. Di kantor polisi ada, di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada. Kan tidak harus saya menyelesaikan sendiri kalau kasusnya berjalan gitu. Nah, terkait dengan kasus Sambo ada di luar. Nah, Sambo itu diletakkan di Cipinang itu hanya sebentar. Hanya sebentar, tapi langsung dipindah ke Cibinong. Boleh kan orang minta pindah penjara atas pertimbangan tertentu, saya minta di penjara di Cibinong, apa di Cipinang, atau di Salemba. Ini hanya sebentar, dan betul dalam waktu sebentar Sambo dititip di Cipinang itu tidak ketemu Alvin. Kenapa? Karena Alvin sedang di luar sakit, dibantar keluar penjara, dirawat di rumah sakit di luar itu. Mana mau ketemu Sambo? Sehingga dia berteriak-teriak, saya selama berada di Cipinang tidak pernah lihat Sambo. Saya tanya kepada orang-orang sekitar, tidak ada Sambo katanya. Dia tidak ada di situ. Dia sedang dibantar karena sakit. Sakitnya memang parah dia, si Alvin Lim nih. Sehingga saya yang ikut ngurus, titip itu bawa ke rumah sakit. Nah, bahaya. Ngapain dia ngomong kayak begitu berarti? Ya memang begitu. Sebenarnya dia itu setiap mau dieksekusi, bikin masalah, bikin jumpa pers, semua orang dimaki-maki. Semua orang yang diajak berdebat. Masa orang mau melayani debat dia? Kapolri gitu, ayo Kapolri debat dengan saya. Masa Kapolri mau berdebat dengan dia? Ketua Mahkamah Agung, ayo debat. Ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya enggak peduli sama dia. Karena Anda tanya aja, makanya saya jawab. Sebenarnya enggak terlalu karena kan sebenarnya gini, baiknya dijawab ini karena isu-isu di masyarakat ini kan jangan sampai memperburuk reputasi, Pak. Iya, makanya ya saya beritahu masyarakat itu Alvin Lim itu begitu. Coba sesudah ini nanti beredar podcast ini. Wah, dia nantang lagi nanti. Hasil sudah semua orang ditantang dia. Bapak udah baca strateginya. Udah tahu. Cari aja di jejak digitalnya Alvin Lim. Enggak, kerjanya cerita maki-maki aja tuh. Berarti posisinya saya dulu sebenarnya ingin nolong dia. Ya, kan karena lapor kan. Wah, ini kasihan ya orang. Terus dia nuduh-nuduh. Kejaksaan ini korupsi ini, ini. Saya panggil kejaksaan ini, malu lah ada pengacara. Lalu ditunjuk lah, Pak, ini orang di penjara. Orang sudah divonis, setiap mau dieksekusi dia ngomong gitu. Agar tidak dieksekusi gitu kira. Nah, sesudah dia masuk penjara, dieksekusi karena karena terlalu banyak ngomong itu, akhirnya kan dieksekusi, dipaksa eksekusi, tangkap, masuk. Berarti sekarang posisinya Sambo itu ada di nah, Sambo ada sekarang di Cibinong. Cibinong. Di Cibinong. Kan sama dulu si Susno Duhaji minta, tidak mau saya di Cipinang, dia minta di sebuah lapas kecil di daerah Jawa Barat, itu enggak apa-apa. Berarti ada permintaan dari Sambonya? Boleh ya? Boleh. Secara peraturan boleh gitu. Minta yang dekat rumahnya, minta yang apa tuh boleh. Tapi tidak ada perlakuan istimewa? Tidak ada perlakuan istimewa. Nah, Sambo enggak ada perlakuan istimewa. Dulu kasus perlakuan istimewa itu banyak. Artinya orang bisa bayar sipir gitu kan. Itu sampai sekarang masih banyak. Bapak kalau ngomong jujur banget. Iya. Saya takut sendiri, Pak. Pak, saya takut sendiri, Bapak jujur banget. Iya, bayar sipir. Anda datang aja sekarang. Bapak terlalu jujur, saya jadi deg-degan. Yang begitu tuh ada. Tapi yang kasus Sambo tuh Alvin bohong. Iya. Yang kasus Sambo tuh Alvin bohong. Saya tahu ada yang begitu-begitu. Oke. Berarti cukup clear ya, Pak ya? Oke, itu Bapak udah menjawab. Nah, kalau misalnya kayak bagaimana Pak Alvin itu bersuara kayak gini, dia bisa kena pidana nggak, Pak? Sebenarnya bisa. Tapi kan bisa ditunggangi juga kan, Pak ya? Karena kan sekarang kalau melihat dari posisi Bapak nih, dari menteri, menerima tawaran menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Bisa dong, ini kan masa kampanye dong, bisa kan disaling menunggangi lah, Pak ya. Ini banyak yang pengen nanya, alasan terbesar Bapak menerima menjadi wakil presiden karena 10 tahun lalu ya, kalau nggak salah apa 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Iya, Bapak tahu ya pasti ya. Bapak udah siap-siap tuh mau dilantik tuh, Pak ya.
Betul, terus nggak tahun jadi. 2019. Iya, alasannya kenapa Bapak sekarang mau terima lagi dan kenapa sama Pak Ganjar. Ya. Nah, itu. Jadi begini, ada orang yang mengatakan pakai apa namanya, pakai perbandingan pewayangan. Kan kalau di pewayangan itu ada seorang disebut pendeta, guru bangsa. Tapi ada juga disebut satria. Guru bangsa itu misalnya Semar, nggak mau duduki jabatan tapi selalu memberi nasihat. Ya. Nasihat yang baik, kebijakan itu biasanya disebut guru bangsa. Lalu kalau satrianya ada Gatotkaca, ada Arjuna, macam-macam. Ada orang bertanya ke saya di Aceh beberapa waktu lalu, Pak, kenapa Bapak tidak jadi guru bangsa aja gitu? Nggak usah ke politik. Kan itu pilihan juga. Kan di setiap negara Arjunanya harus ada, Gatotkacanya harus ada, yang guru bangsanya harus ada kan gitu. Itu soal pilihan aja, iya kan? Seperti taruhlah dulu orang seperti Syafi'i Ma'arif, itu kan dia ditawari apapun nggak mau. Saya ingin jadi guru bangsa kan gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi kan tidak boleh juga dibiarkan negara ini tidak ada yang memberesi di luar guru bangsa, yang mengadministrasikan sehari-hari. Nah itu pilihan saya. Jadi soal guru bangsa dan bukan guru bangsa itu soal pilihan, bukan soal yang satu baik, satu tidak. Iya kan? Ya. Kan Anda bisa katakan Gatotkaca, Arjuna itu bagus kan? Bagus. Dia bukan guru bangsa. Sama-sama bagus. Semar bagus kan? Ya. Iya, guru bangsa bagus. Sama-sama bagus. Tinggal pilihan. Oleh sebab itu tuh tidak usah dipertentangkan. Saya memang tidak milih guru bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang kedua. Kenapa mau dengan Ganjar? Yang pertama gini ya, Mas Denny. Ganjar itu ketika menawari ke saya, Bu Mega, itu syaratnya udah terpenuhi. Yaitu minimal 20% kursi di DPR udah dimiliki dari pemilu sebelumnya. Nah, Bu Mega ini udah punya 23%. Ditambah P3 4%, kan sudah 27% kira-kira. Syarat apa ini, Pak? Syarat untuk mendaftarkan calon presiden. Oh iya, kalau kan? dari itunya, iya. Iya kan? Nah, ketika nawarkan ke saya ini sudah tidak ada masalah syaratnya. Oh, Bapak maunya syarat itu? Enggak, sudah ada syarat. Sebelum itu saya pernah ditawari oleh koalisinya Pak Anies. Nah, sebelum Pak Anies dengan Pak Muhaimin itu kan pimpinan P3 itu kan berkeliling ke berbagai tempat. Karena saya anggota koalisi, kata dia, kata Pak Saihu itu, saya Pak Mahfud mau ndak ya kalau kami ajukan calon wakil presidennya Pak Anies, kami yang mengusulkan dari PKS. Oh iya, soalnya ada yang nanya juga tadi itu Pak, kenapa Bapak nggak milih ke Pak Anies waktu itu? Nah saya bilang waktu itu, Mas Denny, tamu itu datang ke rumah saya tuh pada bulan April, bulan puasa. Pada waktu itu koalisinya Pak Anies itu Surya Paloh ya, Partai Nasdem, kemudian Partai Demokratnya Pak SBY, Partai PKS. Nah, ini rebutan mencari calon presiden. Nah, Partai Nasdem udah mengatakan kalau wakil presidennya bukan AHY, Nasdem akan keluar dari koalisi. Nah kalau dia keluar dari koalisi, ini tidak memenuhi syarat untuk daftar. Karena ini kalau Partai Nasdem keluar karena bukan AHY, ini kira-kira hanya tidak sampai 17%. Nasdem dan PKS. Cuma kira-kira 13%. Gitu. Iya. 13% gitu. Iya. Nah kan tidak bisa daftar. Iya kan? Saya bilang ke Pak Saihu, Pak, lebih baik Anda jaga partai Anda lah agar solid gitu. Sambil bergurau ya. Kenapa? Kalau saya mau ke situ, besok pagi Pak SBY keluar, langsung Anies nggak bisa jadi calon. Iya kan? Nggak bisa jadi calon. Kenapa? Kurang. Nah, sehingga saya bilang, saya sudah bicara ke masyarakat, pemerintah tidak akan menghalangi Anies. Meskipun ada tuduhan, maaf, dari, bukan Denny Sumargo nih, Denny Indrayana namanya. Dan Indrayana kan terang-terangan, pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny,
Pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh. Saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, soal menang. Kalau itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang. Sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untung Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh untuk tetap bisa mendaftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma 2 jatuhnya. Habis dia nggak akan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan, padahal saya salah seorang pembina politik di pemerintahan. Antisipasinya bagus Bapak ya. Lah iya, saya bilang begitu, Den, Mas Denny, kamu jaga Anies tuh. Pokoknya jaga semua agar Anies itu bisa calon dan memenuhi syarat. Saya yang jaga pemerintah agar tidak menghalangi dia. Saya bilang sama dia. Berarti setelah Bapak lepas itu, Bapak belum ada penawaran lagi kan? Istilahnya kan? Belum. Baru sesudah itu tidak lama. Sesudah PKS itu kan kalau tidak salah itu pertengahan 6 Ramadan atau tanggal 6 April gitu. Pokoknya kira-kira tanggal 6. Nah, 21 kan? 21 Bu Mega deklarasi Ganjar. Ya. Nah, saya juga tidak dekat. Ada alasan lain. Saya tidak dekat. Kenapa? Waktu itu mungkin Mas Denny tahu juga tuh. Isu orang mau menjadi calon wakil presiden tuh duitnya ratusan miliar. Iya kan? Harus menyediakan uang. Tidak harus itu untuk suap, untuk apa? Itu untuk biaya kampanye. Isunya kan? Isunya. Untuk biaya saksi aja coba. Satu TPS itu jumlahnya 820 TPS. Iya. Kita ngajukan 2 saksi. Kalau satu saksi 250 kan sudah 500 kali 800 ini. Baru di tingkat TPS. Iya. Sehingga saya tidak mendekat sama sekali juga. Agar saya dipilih, saya ditanya, enggak gitu. Tiba-tiba, nah waktu itu kontestasinya untuk menemani Pak Ganjar itu kan banyak sekali. Ada Erik, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah. Banyak calon lah. Banyak lah, banyak. Ada Sandiaga Uno. Saya disebut-sebut, tapi saya sama sekali tidak melakukan komunikasi untuk agar saya bisa enggak. Karena saya kalau dipanggil lalu saya daftar lalu saya oke kamu sediakan dana sekian untuk itu kan nggak ada. Saya uang dari mana? Oh jadi waktu Bapak kepilih ini sekarang ini Bapak tuh nggak ada kayak kepengen, ayo aku dong gitu? Enggak. Biasa aja gitu. Mas Denny juga tahu kan, dibaca aja berita-berita sebelum tanggal 17 Oktober. Nggak ada nama saya mau masuk mau apa, nggak ada. Orang sering nyebut tapi saya nggak nanggapi juga. Dan saya tidak melakukan langkah-langkah agar dipilih. Nah tiba-tiba tanggal 17 Oktober sore itu dipanggil oleh Bu Mega. Terus memberitahu Pak Mahfud, kami pimpinan partai koalisi sudah sepakat meminta Pak Mahfud untuk menjadi cawapresnya. Situ tahulah katanya, negara ini rusak katanya. Korupsi di mana-mana, aparat sewenang-wenang. Jadi penegakan hukum korupsi dan bangun demokrasi yang benar gitu. Dan segera Bu Mega, Anda perlu cari uang, nah gitu. Tahu dia kan, Anda perlu cari uang. Kalau ada orang mau menyumbang ke Pak Mahfud dalam bentuk natural aja, misalnya mau orang nyumbang uang sekian, suruh bentuknya kaos, suruh bentuknya spanduk. Dan yang ngurus bukan Pak Mahfud, ada TPN. Nah itu kata Bu Mega. Oke, lalu saya nawar pada Bu Mega gini, Bu, saya setuju dan itu bagus. Tapi kalau saya diberi tugas untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, saya minta agar akses ke Menko Polhukam itu dibuka ke Wapres. Selama ini Wapres kan enggak punya hubungan ini ya.
Nah kalau saya wapres, nanti Polhukamnya saya yang ngawasi, termasuk di bawahnya TNI. Oh, mau dibuka Polri. aksesnya. Bapak mau Iya, minta saya yang gitu. minta. Oke. Saya yang minta. Oke. Buka akses resminya, gitu. Selama ini kan, ya, nggak ada hubungan bahwa misalnya wapres bisa ngurus kasus, manggil Polhukam, nggak. Biasanya langsung ke Presiden. Oke. Kecuali dalam tugas-tugas yang sifatnya ad hoc. Bu Mega setuju, ya itu katanya. Saya bicara juga dengan Mas Ganjar, iya setuju, malah saya senang, kata Ganjar. Kalau ada orang mau bekerja untuk itu, senang sekali, ya kata Mas Ganjar. Nah, di situ kemudian saya tanda tangan. Saya menyatakan bersedia untuk dijadikan pasangan calon presiden. Saya bisa lihat nih tujuan Bapak ini ke area hukumnya ya, sepertinya ya. Bu Mega ya. Karena memang saya bekerjanya di bidang hukum. Pembenahan hukum ini akan menjadi prioritas Bapak berarti ke depannya? Iya, akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan bisa, tidak mudah. Tapi kalau saya diberi kewenangan itu, akan saya pertanggungjawabkan apa yang memang bisa dilakukan, dan kalau sesuatu tidak bisa, kenapa tidak bisa, itu harus dibuka ke publik. Nah, tinggal ada satu permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman di komunitas mengenai masalah kasus korupsi nih Pak ya. Ini kebetulan kita bicara hukumnya Pak. Penegakan hukumnya dan pengesahan daripada hukumnya, bagaimana dengan koruptor itu apabila mereka itu dimiskinkan. Yang sampai sekarang itu masih jadi polemik. Apakah mungkin itu bisa terjadi Pak di bawah kepemimpinan Bapak nanti? Dimiskinkan mungkin tidak mudah karena banyak harta-harta yang disembunyikan. Ah iya, gitu betul. Kan? Iya Pak. Kalau harta yang tertulis tercatat tuh selama ini kalau koruptor dirampas. Gampang lah dilacak. Cuma kita kan tidak tahu ada punya hotel di sana, punya rumah di sana, punya cash box di Singapura misalnya. Atas kita kan nama tidak orang tahu. lain, ya. Atas nama orang lain atau atas nama dia, tapi dia sendiri yang punya PIN, gitu kan? Iya, Hanya dia bisa buka iya. aksesnya, gitu. Nah itu kan sulit. Sehingga banyak juga orang sudah dirampas hartanya, tidak miskin-miskin juga. Gitu. Tetapi kalau undang-undangnya itu memang harta yang bisa tercatat dan bisa dilacak itu dari hasil korupsi kan semuanya dirampas ya. Itu dalam harusnya Pak. Iya. Supaya ada efek jerah sebenarnya kan. Itu yang sebenarnya kita pengen capai kan. Iya. Karena gini Pak, ini kan udah jadi satu isu masyarakat banget di mana kita tuh akhirnya mulai kehilangan trust. Koruptor mereka ambil uang negara, membuat rakyat susah, negara susah, kok kayaknya enak-enak aja. Ditangkapnya enak, habis itu kemudian udah masuk pengadilannya kok kayaknya enak, setelah divonis pun kayaknya enak. Ini kayak sekarang sedang berjalan di pengadilan pencucian uang. Hartanya banyak sekali itu. Yang bermula dari kasus penganiayaan antara anak itu kan. Iya. Terus saya bilang, itu orang kok kaya sekali ya. Anaknya aja masih SMP punya mobil, punya gagah-gagahan. Bapak coba, bingung kan? Orang tuanya siapa lah? Disebutlah orangnya. Iya. Orang tuanya namanya Rafael Alun. Iya. Rafael Alun. Saya cek ke PPATK. Rafael Alun tuh kekayaannya berapa sih? PPATK lapor, Pak, ini sejak tahun 2013 sudah kami laporkan, tetapi tidak ada yang menindak. Ada kasus pencucian uang. Wah, saya bilang buka. Lalu dikejar, ada di box uang sekian. Lalu rumah-rumah yang banyak sekali. Itu Bapak juga ya? Iya, begitu banyak sekali, tapi tidak mudah tuh dirampas. Kenapa? Karena rumah itu, hotel itu atas nama orang lain. Bisa istrinya, bisa anaknya gitu. Kan tidak bisa negara sembarang ngerampas. Nggak bisa dibikin peraturan lagi Pak masalah itu Pak? Iya bisa. Kalau saya sih mau bikin peraturan itu, ambil aja dulu. Kalau sudah miskin kan dia teriak-teriak ngaku juga. Gitu iya. Cuma kan yang bikin peraturan kan bikin dari legislatif ya. Legislatif. Kalau misalnya dari eksekutif nggak bisa membuat peraturan untuk misalnya kayak urusan korupsi seperti ini dari presiden mungkin membuat peraturan. Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak bisa. Harus legislatif. Karena nanti kalau presiden dibolehkan begitu, nanti suatu saat bisa muncul presiden yang sewenang-wenang suka bikin aturan sendiri, kan nggak boleh juga. Iya, cuma kan itu kan sisi baiknya Pak ya. Sisi buruknya adalah presiden akan terbentur dengan legislatifnya. Itu kan secara aturannya bisa jadi kayak begitu gitu. Nah kalau bicara tentang benturan nih Pak, Bapak kan
ini agak berani ya. Kita kan tahu Bapak ini orang berani. Bapak dapat gelar bahkan dari orang Makassar tuh Karaeng Tojeng katanya. Karaeng Tojeng ya. Karaeng Tojeng itu, Pak. Bapak tahu kan artinya kan Karaeng Tojeng itu? Iya, katanya pemberani yang jujur gitu ya katanya sih. Itu. Anda orang sana apa? Iya, Memang itu satu artinya. kehormatan dan kami sangat bangga ketika memberikan itu karena kita memandang orang yang mendapatkan gelar itu sebagai orang yang punya integritas tinggi, Pak. Ya, makasih. Iya, Pak. Dan kami bangga gitu loh, Pak. Lihat sepak terjang Bapak. Cuman yang kami khawatirkan dengan sepak terjang itu adalah benturan yang terjadi karena kita tahu kan, Pak ya, pasti bisa terjadi penggiringan opini, usaha untuk menekan orang tersebut dengan berbagai cara. Bapak pernah mengalami ancaman atau usaha untuk ke arah sana? Enggak. Enggak, atau Bapak enggak terlalu fokus di situ? Kalau ancaman fisik enggak, tekanan politik enggak. Kalau ada orang mencoba mau menyuap banyak. Banyak orang mau menyuap. Terutama ketika saya jadi hakim MK. Saya menangani tidak kurang dari 396 kasus selama jadi hakim MK. Kalau saya mau ambil murah saja, satu kasus saya minta 1 miliar untuk setiap kasus. Itu mudah dan bisa tidak ketahuan. Karena apa? Saya hakim, Mas Denny hakim, ada keputusan rapat di sini, oh si ini menang perkaranya. Padahal dia menang sendiri. Saya tinggal telepon aja ke dia. Kamu mau menang enggak perkaramu? Gitu. Oh iya Pak. Udah tuh titip uang ke situ sekian. Bayar dia. Padahal memang menang. Dan itu yang kemudian hakim ditangkap itu. Melakukan dengan cara itu. Hanya 6 bulan menjadi hakim. Hartanya meningkat menjadi 200 miliar lebih dalam 6 bulan. Kan tinggal telepon orang yang menang. Atau orang yang kalah mau dinaikkan bisa. Kalau jadi hakim. Nah, yang datang ke saya kayak gitu tuh banyak. Tapi dan ya pasti saya tolak gitu. Untuk apa juga? Saya kan sudah digaji. Numpuknya juga di mana kan gitu saya pikirkan. Nah, itu jadi pertanyaan sih, Pak. Iya, bagi saya numpuk kalau saya dapat uang gitu lalu saya simpan di mana? Kok bisa gitu loh, Kok Pak? bisa gitu ya. Sekarang saya kalau baca profil Bapak ya, Bapak itu kan orang yang sangat low profile. Anak-anaknya bahkan sampai tidak dikenali kalau anak-anak Bapak tuh anak dari pejabat gitu loh. Sangat low profile gitu. Maksudnya kita kan hidup orientasi kan pasti kita mencari uang ya Pak ya. Iya pasti. Selain mencari uang kita mencari sesuatu yang bersifat nilai, value. Dan sisanya mungkin kita ingin menuliskan sejarah seperti apa orang lain mengingat kita. Kalau Bapak tuh seperti apa pengen diingat sama orang gitu? Ya, saya pengen, kalau orang sih saya terserah saja ya. Saya ingin tercatat di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini. Ada loh orang yang setiap masa itu ada ketika dunia ini gelap, pasti ada 1 lilin, 2 lilin. Taruhlah di zaman era Pak Harto itu kan banyak juga orang bagus. Ada namanya Yusuf, ada Willy Yudono. Yang ketua BPK itu Billy Yudono, ada Mari Muhammad. Setiap masa itu selalu ada. Saya ingin ketika saya di pemerintahan saya menjadi lilin yang jarang ditemukan orang itu, agar masyarakat ke depan punya harapan. Gitu aja. Oleh sebab itu ya saya benar Mas Denny enggak pernah tekanan politik misalnya. Kalau nyuap udah pastilah, sudah pasti. Saya tolak. Ada orang ngantarkan, enggak lah saya bilang. Saya enggak ini. Ada orang juga maksa-maksa datang ke kantor saya. Bawa uang. Dikembalikan. Enggak, saya tahu Bapak perlu dana. Saya lapor ke KPK. Ini ada orang baik ngasih uang. Mau dikembalikan enggak mau. Gimana saya serahkan ke KPK aja. Ada kalanya KPK nerima. Tapi orangnya dipanggil. Loh, Pak Mahfud tuh ngelapor saya nyuap, padahal saya ngasih. Padahal saya nurut aturan. Tapi ada juga yang sudah saya KPK, Pak, ini yang ngasih uang saya ini orang terhormat, orang besar. Saya titip ke KPK, ya. Tetapi Bapak jangan panggil orangnya, dia malu. Dikira nyuap gitu. Loh, nggak bisa Pak Mahfud kalau gitu. Ini orangnya nggak mau dikembalikan, saya bilang. Udah Bapak simpan aja sebagai dana sosial, tulis di situ katanya. Nah, ada begitu.
Tapi ada yang saya serahkan ke KPK aja. Ada teman saya datang tuh udah berapa tahun nggak datang. Datang ke saya, datang ngasih emas segini. Ini Pak souvenir katanya. Ya kan? Souvenir ya. Bilangnya souvenir, sesudah dia pulang ada anunya. Ada bukunya. Ada itu harga baru beli emas dari sini. Oh, ada harganya. Iya, 80 gram. Saya datang ke KPK, saya gemeter kok ada orang ngasih gini. Panggil. Saya kasih Pak PN, ini saya dikasih orang nih, tanggal sekian ini, namanya siapa namanya? Di Riau itu. Baik orangnya kan di Riau kaya. Namanya Pak, iya. Iya, iya. Iya, kita capek ngepip-ngepip, iya. Seminggu kemudian, Pak, kok saya dilaporkan ke KPK? Loh, saya bukan lapor, saya ada kewajiban saya. Kalau saya dikasih orang, kalau tidak dikembalikan ke orangnya, titipkan ke KPK, itu aja. Waduh, katanya saya niatnya baik, ngasih malah saya dipanggil KPK. Orang sekampung tahu saya dipanggil KPK. Iya. Nah, yang begitu itu, jadi kalau ancaman tidak lah ya. Gini, ancaman politik. Saya mau cerita nih. Ketika saya habis ditetapkan sebagai calon wakil presiden, saya kan ke Pak Jokowi. Pak, waktu saya tanda tangan, Pak Jokowi sedang di Beijing. Saya tidak lapor, saya tanda tangan, saya bersedia. Besoknya saya datang Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi datang, saya kirim surat. Saya minta dipanggil dalam kesempatan pertama Presiden datang di Indonesia. Presiden datang Senin, Selasa saya sudah dipanggil. Lalu Pak Jokowi tidak marah ketika saya, malah beliau yang mengatakan, Pak Mahfud, selamat ya jadi calon wakil presiden, gitu. Selamat sudah nanti, Pak Mahfud silakan tetap jadi menteri. Kalau nanti mau cuti aja. Kalau mau kampanye gitu, paling enggak setiap hari Jumat gitu. Iya. Nah maksud saya cerita kepada Mas Denny itu kan ada banyak cerita. Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi. Isunya? Iya kan, isunya. Diancam karena korupsi, kalau kamu ndak dukung, awas ini kasusmu saya buka. Semua. Kan banyak gitu. Saya ndak, saya bilang. Nggak, saya memang ndak punya kasus apa-apa. Ndak, saya bilang. Sama kayak quotes-nya ya? Apa quotes-nya Bapak? Orang tak jujur hidupnya berasa disandra. Iya, orang itu. tak jujur hidupnya berasa disandra. Disandra. Mau berbuat apa ndak bisa. Gitu. Saya enggak ada yang nekan-nekan politik kepada saya. Waktu saya tahun 2019 yang gagal jadi cawapres itu juga begitu, saya enggak ini, tapi saya diminta oleh Pak Pratikno, tentu melalui Pak Jokowi, melalui Pak Pratikno, Pak Teten, Pak Pramono Anung kan yang datang ke saya, Bapak diminta menjadi calon wakil. Sudah ditentir, saya sudah di coach bagaimana besok berangkatnya, gimana bajunya. Bapak, udah di briefing? Udah, ya sudah di briefing. Terus Bapak bicara apa ke wartawan, bicara apa gitu. Artinya itu memang benar. Tapi salah satu pesan yang saya dengar ketika Pak Jokowi minta saya, Pak Mahfud, nggak usah cari uang, nggak boleh. Waktu itu, itu sudah ada tim sendiri, gitu. Ya tapi waktu itu nggak jadi. Iya, nggak jadi, Pak, ya. Seperti Anda tahu tadi. Iya, mungkin rezekinya bukan waktu itu, Pak ya. Mungkin tahun ini mungkin ya, Pak ya. Iya, mungkin juga, tapi mungkin juga tidak, tergantung perkembangan. Tergantung ya. Harapannya begitu tentu saja. Harapannya begitu. 2 putaran apa 1 putaran, Pak? Wah, kalau bisa 1 putaran selesai lah. Kalau bisa, Pak ya. Kalau bisa. Soalnya capek ya, Pak ya. Putaran di saya. Capek ya, Pak ya. Iya, saya bisa ngelihat itu dari raut wajah Bapak. Capek. Soalnya sebentar malam Bapak juga akan debat lagi kan. Dan cukup panjang rangkaiannya ini, Pak. Dari persiapan sendiri, Bapak mengantisipasi yang paling berat kira-kira debat sama di antara lawan-lawan siapa, Pak? Sama aja ya, sama Bapak. aja. Saya kan sudah puluhan tahun ngajar ya. Saya biasa ngajak debat mahasiswa juga, gitu. Kan kalau ilmu sosial kayak gini enggak ada salah benar tuh, relatif kan. Iya kan? Iya kan? Ditanya ini kan alternatifnya kalau ilmu sosial tuh beda dengan ilmu pasti. Iya kan? Kalau ilmu sosial Anda tanya ini,
jawabannya bisa ini semua ada alasannya. Satu hal lagi nih Pak sebelum kita tutup Pak ya. Ketika Bapak menerima tadi kan menjadi wakil presiden, Bapak kan mungkin saya nggak tahu nih Bapak udah kenal dekat sama Pak Ganjar atau enggak ya di posisi itu ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus Pak Ganjar? Itu kan tidak terjawab ya jadinya kan. Karena kan tadi berdasarkan penawaran dari Bu Megawati kan. Oh, tentu Bu Mega udah bicara juga dengan Pak Ganjar. Sebelum itu saya komunikasi dengan Pak Ganjar juga. Satu, Pak Ganjar itu teman saya di DPR. Tahun 2004 sampai 2009. Saya dari DPR pindah ke Ketua MK, Pak Ganjar tetap di DPR, lalu dia menjadi gubernur 2 periode. Jadi saya sudah sering berhubungan. Di masa-masa itu kami biasa berdiskusi. Bahkan saya ke rumah Pak Ganjar ke rumah saya, sering juga. Jadi sudah komunikasi kenal. Nah, saat-saat menjelang itu, menjelang penetapan, itu malah saya ketemu berdua dengan Pak Ganjar di dalam Instagramnya Pak Ganjar yang beredar itu. Jadi waktu itu ya saya tanya, Pak Mahfud, nampaknya kita ini ada jodoh gitu. Itu kira-kira 2 minggu lah ya sebelum saya dipanggil mobil. Kenapa? Ya ini kan banyak nama, di antara nama-nama itu ada Pak Mahfud, ada Pak RK, dan sekarang nampaknya sudah mengerucut ke Pak RK dan Pak Mahfud gitu. Saya cocok dengan Pak Mahfud maupun dengan Pak RK, tapi nanti akan menentukan koalisi. Nah gitu. Jadi sudah ada hubungan-hubungan itu. Beberapa orang yang agak memang bermain politik dan ingin saya masuk itu bahkan mengatur pertemuan saya dengan Mas Ganjar di berbagai tempat. Misalnya Gani ya, tahu Andi Gani Nungawea tuh sangat mendorong saya sehingga sebelum semuanya resmi dia mengatur Pak Mahfud ke Semarang tanggal sekian, nanti Pak Mahfud ada acara di sini, lalu ketemu dengan Pak Ganjar, seakan-akan ketemunya itu kebetulan. Padahal dia yang ngatur, lalu di situ bicara ini. Jadi proses politik tuh jalan. Sudah kenal, maksud saya bukan Bu Mega memaksakan Pak Ganjar nerima saya. Sebelumnya tuh saya sendiri dengan Ganjar punya hubungan yang cukup intens. Iya, cuma kan di sini kan banyak pertanyaan seputar kinerja wakil presiden ya Pak ya. Kita kan tahu kalau di publik presiden itu ya banyak lah eksplorasi tentang presiden, dia bekerja dan segala macam. Cuman kita tuh kadang-kadang bingung wakil presiden kok kayaknya nggak ngapa-ngapain kayaknya Pak ya. Itu kan secara framing medianya gitu loh. Itu Bapak ngelihat gitu juga nggak? Ngelihat sebagai opini publik. Sebagai tapi opini publik. Sebagai histori perjalanan bangsa kita enggak. Anda masih ingat Pak Hatta? Iya. Pak Hatta dulu sangat efektif sebagai wakil presiden. Ya, cocok Pak Hatta kan? Dulu. Dengan Bung Karno kan cocok kan? Iya. Jadi bekerja juga. Wakil presiden seperti Pak Umar Wira Hadikusuma, Pak Trisno kan tidak nganggur juga. Diberi tugas khusus Wasbang namanya. Wakil presiden mengawasi Wasbang, pengawasan pembangunan. Jadi memang wakil presiden itu sebenarnya ya bekerja bersama presiden, tinggal penanggung jawabnya memang presiden. Tapi ngikutin instruksi presiden? Iya, ngikuti instruksi presiden atau bersama presiden. Nggak bisa ngelawan gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap presidennya nih yang nentuin ya Pak? Iya, memang begitu. Tetapi kalau nggak, Pak Yusuf Kalla kan efektif ya. Iya kan? Iya. Beliau jadi wapresnya Pak SBY, wapresnya Pak Jokowi, kan? Dia bekerja betul dan efektif kerjanya. Kan pertanyaannya kalau visi misinya Pak Presidennya beda sama wakil presiden, misalnya Bapak nih kan kita tadi udah obrolin kelihatan banget nih pengen membenahi hukumnya nih kan. Masyarakat udah nyampe tuh. Misalnya nggak satu visi misi nih.
Gimana tuh Pak? Enggak, satu visi misi. Kan disusun bersama tuh kalau visi misinya. Oh, oke. Ya, itu divisiin bersama. Waduh. Meskipun Mas Denny akhir-akhir ini saya sering bicara, ya karena politisi kan. Iya. Sekarang. Iya. Saya bilang, masyarakat, yuk jangan percaya pada visi misi orang itu begitu saja, tuh percaya 50% aja. Sisanya tidak harus dipercaya karena setiap visi misi itu tujuannya baik semua kan. Iya. Maksud saya begini, yang harus dilihat dari seorang calon presiden dan wakil presiden itu bukan visi misi tertulisnya saja, tapi track record. Karena bagaimana Anda berbicara mau penegakan hukum kalau Anda sendiri suka melanggar hukum? Profiling ya? Iya, di dalam masa lalu Anda. Anda kok berteriak memberantas korupsi, uang Anda sendiri bergelimang korupsi. Oke. Iya kan? Oke. Anda berteriak mau menegakkan HAM, Anda sendiri bergelimang pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, saya bilang ke masyarakat, jangan percaya pada gimmick-gimmick yang begitu itu. Negara ini tidak boleh dijadikan spekulasi, dijadikan taruhan. Udah, coba itu aja toh mungkin bisa. Nggak boleh, harus milih dengan sadar orang yang paling baik dari itu. Siapapun. Saya selalu begitu. Jangan dispekulasikan dong. Ya, Memilih pemimpin negara kok dispekulasikan kayak orang berjudi kecil-kecilan aja. Iya. Nggak boleh begitu. Harus sungguh-sungguh. Berarti kalau aku ambil kesimpulan dari semua obrolan kita nih Pak ya, posisi Pak Ganjar itu didampingi Bapak sebenarnya dua sisi mata pisau kalau saya bilang. Mudah-mudahan. Karena Bapak kalau dilihat integritasnya kuat banget. Kalau Pak Ganjarnya mungkin ya kena isu di luar, wah bisa head to head sama Bapak keras itu. Bapak udah menyadari itu kan? Saya siap dengan segala perhitungan. Oke. Siap kalau begitu saya terus ya Pak ya. Semoga debatnya nanti malam lancar. Ya. Kita doakan yang terbaik. Ada ini mungkin buat mau kampanye pendukung. Enggak. Bestinya Pak Mahfud ya. Ada bestinya ya. Ada bestinya tuh Pak. Mau pengen ngucapin apa ke tim pemenangannya bestinya? Enggak, saya ada. Enggak ya? Hari ini saya mau bicara yang betul-betul di luar soal kampanye politik. Oke. Karena saya tahu Mas Denny followernya banyak sekali dan itu orang cerdas-cerdas yang tidak bisa saya bohongi dari sini. Iya kan? Masa saya bohong?